Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Kesehatan Mental yang beranggotakan Zafira Desi Wiratna, Eka Dewianti, Talita Risma Ratri, Windani Ayu Larasati, Devi Sevia, dan Hanastiti. Kami membahas mengenai skizofrenia. Yuk, mari sama-sama kita kenali kondisi skizofrenia. Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk berpikir, berkomunikasi, merasakan, dan menunjukkan emosi serta gangguan otak yang ditandai dengan pikiran kacau, waham, halusinasi, dan perilaku aneh. Dikutip dari Roth tahun 2011 serta dikutip dari Pardede, Silitonga, dan Laia tahun 2020. Skizofrenia merupakan gangguan mental berat dan kronis yang menyerang 20 juta orang di seluruh dunia. Dikutip dari WHO tahun 2019. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 didapatkan bahwa prevalensi penderita skizofrenia di Indonesia sebesar 1,8 per 1000 penduduk. Ada beberapa faktor penyebab dari skizofrenia. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua faktor neurotransmitter, yang ketiga faktor struktur dan fungsi otak, yang keempat faktor stres psikologis, dan yang terakhir adalah faktor keluarga. Apakah gejala skizofrenia bisa dikenali dengan mudah? Pasien biasanya menunjukkan satu atau dua jenis gejala berikut ini. Pertama, terdapatnya gejala positif. Gejala positif juga disebut sebagai gejala akut. Gejala positif merupakan pikiran dan indera yang tidak biasa, yang bersifat surreal, dan yang mengarah ke perilaku pasien yang tidak normal. Gejala-gejala ini bisa kambuh, yaitu seperti delusi. Delusi memiliki keyakinan yang kuat terhadap suatu hal tanpa dasar yang jelas, tetap teguh walaupun bukti menyatakan sebaliknya, dan tidak bisa dikoreksi dengan logika dan akal sehat. Yang kedua, yaitu terdapatnya halusinasi. Halusinasi yaitu pasien dapat merasakan sesuatu yang sangat nyata, yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, melihat beberapa gambar yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, mendengar suara atau sentuhan yang tidak ada. Yang ketiga, terdapatnya gangguan pikiran, yakni pasien memiliki pikiran yang tidak jelas, kurangnya kontinuitas dan logika, bicara dengan tidak teratur, berbicara dengan dirinya sendiri, atau berhenti berbicara secara tiba-tiba. Yang keempat, terdapatnya perilaku aneh, yaitu pasien berbicara dengan dirinya sendiri, menangis, atau tertawa secara tidak terduga, atau bahkan berpakaian dengan cara yang aneh. 2. Terdapatnya gejala negatif. Gejala negatif juga disebut sebagai gejala kronis. Gejala negatif lebih sulit untuk dikenali daripada gejala positif, dan biasanya gejala negatif menjadi lebih jelas setelah berkembang menjadi gejala positif. Jika kondisinya memburuk, kemampuan kerja dan perawatan diri pasien akan terpengaruh. Gejala-gejala ini antara lain meliputi 1. Penarikan sosial, yaitu pasien akan menjadi individu yang tertutup, dingin, egois, terasing dari orang lain, dan lain sebagainya. 2. Terdapatnya kurangnya motivasi, yaitu hilangnya minat terhadap hal-hal di sekitarnya, bahkan kebersihan pribadi dan perawatan diri. Yang ketiga, berpikir dan bergerak secara lambat. Dan yang terakhir, ekspresi wajah yang datar. Bagaimanakah cara penanganannya? Yang pertama, dapat mengkonsumsi obat-obatan antipsikotik. Sebelum meminum obat-obatan, dapat berkonsultasi kepada dokter secara berkala dan minum obat dengan dosis dan interval waktu seperti yang ditetapkan oleh dokter. Kedua, dirujuk ke psikolog atau psikiater. Pasien sebelum kembali ke masyarakat secara bertahap dapat untuk melakukan pemulihan yang lebih tepat dan cepat. Yang ketiga, dukungan keluarga atau komunitas juga sangat penting.
Anggota keluarga wajib mendukung dan membantu pasien untuk mengikuti program pengobatan dan mengikuti kegiatan sosial demi mendapatkan kehidupan sosial yang lebih baik. Skizofrenia sendiri bisa kita cegah dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, merelaksasikan pikiran agar lebih tenang. Yang kedua, melakukan kelola stres dengan cara mengungkapkan keluh kesah, berolahraga, meditasi, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Cara yang terakhir adalah menghindari penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai skizofrenia. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.